Hai, kaula muda yang berkarya dan tua penuh cerita, kembali lagi bersama kami, Ogun, obrolan gunung. Kali ini Babe akan cerita banyak tentang persiapan di gunung, tapi sebelumnya jangan lupa ya, kamu subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng, supaya apa yang kami siarkan berikut-berikutnya akan selalu ada di HP kamu, oke? Baik, sekarang Babe mau cerita dari pengalaman Babe dari tahun 87 naik gunung. Eh, Persiapan kalau kamu itu nyasar. Apalagi kalau berangkatnya cuma 2 3 orang dan orang baru semua, itu perlu persiapan. Ya, karena alam bebas ini kalau kamu pertama mungkin sombong, mungkin juga terlalu bersemangat karena baru, akhirnya bingung, nggak ketemu jalan pulang. Nah ini cara-caranya. Yang pertama, kalau bisa yakinkan ada senior di antara kamu yang pernah berangkat atau minimal yang dituakan lah, supaya nanti tidak ada ego-ego kamu yang tidak mau mengalah, karena kalau sesama umur nggak mau ngalah ya. Cari yang senior, minimal senior. Yang kedua yang udah pengalaman. Kemudian bawa juga jangan lupa tali rafia. Tali rafia ini untuk menandai perjalanan kamu. Jadi 10-20 meter mungkin diikatkan di pohon, atau bisa juga pakai pisau ya, kita sedikit memberi tanda di sana. Dan biasanya perjalanan di gunung itu ada jalurnya, jalur setapak, trek ya. Itu ikutin saja. Dan biasanya kalau sudah hampir naik puncak gunung itu banyak jalan bercabang, nggak usah panik, karena nanti akan ketemu lagi jalan yang satu ya. Yang repotnya lagi di tengah perjalanan. Tengah perjalanan, kalau kamu sudah tidak ada melewati jejak trek yang biasa, kemudian tidak melewati punggung gunung, nah ini bahaya, hati-hati ya. Bisa aja kamu tersesat. Ketika kamu berbelok tanpa sengaja, kemudian hanya menginjak rumput-rumput hijau, mungkin tidak ada bekas permen, bekas mie instan, mungkin masih bening banget, waspada, waspada, itu nyasar itu ya. Sebaiknya kamu mundur lagi teratur, cari jalur yang ada jejak kaki manusia atau yang sudah keinjak-injak manusia itu rumputnya. Nah, itu ikutin lagi. Kalau kamu memaksakan terus, apalagi jalanannya makin menurun, yakinlah kamu sudah mulai nyasar ke arah lembah. Hampir tidak ada perjalanan di gunung tuh melewati lembah. Tapi kalau ada lembah juga, paling hanya sebagai pemotongan naik lagi ke atas. Umumnya kalau kita nanjak tuh di punggung gunung ya. Jadi kiri jurang, kanan jurang. Kemudian jalurnya juga ada bekas keinjak manusia, itu yakinlah insya Allah itu jalur trek yang benar ya. Tapi kalau sudah melewati itu, hati-hati. Jadi saran Babe, kalau kamu sudah masuk ke daerah yang rumputnya masih belum pernah terinjak, apalagi tidak ada jejak-jejak manusia, kamu balik lagi dah, mundur ya. Jangan sampai nyasar, karena nyasar itu satu, perjalanan makin panjang, mungkin nggak bisa kembali. Yang kedua, mungkin ketemu jalur-jalur hewan, karena hewan itu pada dasarnya menghindari jalur manusia. Hewan itu penciumannya tajam loh. Jadi kalau ada jalur pernah diinjak manusia, dia hindari. Tapi kalau kamu malah nyamperin, kemudian itu ada hewan, katakan di goa-goa gitu ya, di lembah, atau apalagi jalur air, biasanya hewan minum di sana, yakinlah mereka akan membela diri, karena secara insting mereka juga akan mempertahankan diri ya. Mending kalau yang kecil-kecil, kalau ada ular piton ya kan, babi rusa ya kan. Nah, jangan salahkan mereka. Mereka hanya mempertahankan wilayahnya, mempertahankan diri karena mereka sudah kepepet, tidak ada jalan lain. Gitu, teman ya. Jadi pertama kamu ikuti jalur yang sudah ada, melewati punggung gunung. Kemudian kalau sudah hampir di atas tuh banyak jalur, jangan panik. Jalur yang diinjak manusia tuh biasanya mereka cari jalan-jalan yang treknya lebih nyaman. Tapi kadang ada juga yang nyari trek yang lebih mendaki supaya lebih cepat sampai. Jadi kalau jalan normal melengkung itu dia ambil potong, itu juga nggak apa-apa. Ya buat kamu yang fisiknya bagus, sebaiknya ambil jalan memotong itu, tapi memang lebih ekstrim.
Tapi kalau jalan yang lebih santai, agak jauh, itu ciri khas yang ada di gunung. Ya, insya Allah lah akan aman ya. Di samping navigasinya juga lengkap dan jangan banyak bercanda, itu akan menguras energi kalian. Jangan banyakkan ngomong, ngomong seperlunya. Minum pun harus diatur, apalagi untuk gunung-gunung yang jalur airnya kurang. Ya, jadi minuman kecil cukup seteguk 2 teguk. Ya, istirahat pun juga kalau perlu jangan lama-lama, karena di atas 5 menit suhu tubuh kalian akan kedinginan, udah mulai turun. Kemudian kaki berat lagi melangkah. Ya, lebih baik kalian istirahat jangan lama-lama lah. Babe pernah istirahat cuma per detik, hanya melonggarkan ya apa tali yang ada di bahu sebegini sebentar, 5-10 detik jalan lagi. Ada lagi breaknya yang agak lama, mungkin minum, ngobrol dulu, itu cari daerah yang kira-kira aman, yang ada batu misalnya buat istirahat. Dan kaki jangan ditekuk, ya. Kaki jangan begini, nanti berat kalian. Kaki luruskan ketika istirahat. Ya. Itu trik di gunung ya. Terutama kali ini tentang jangan sampai nyasar, dan kalau nyasar jangan sampai panik ya. Pakai kepala dingin otak kalian, apa jalur-jalur yang biasa ditempuh oleh manusia yang ada bekas-bekasnya, mungkin mie instan, botol-botol, itu biasanya itu jalur orang ya. Mungkin itu saja dari Babe ya. Nanti kita akan jumpa lagi dengan tip-tip lainnya ya. Semoga perjalanan gunung kalian tidak terhambat dan kalian makin hobi nanjak seperti Babe ya. Sekian, see you.